Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Senang banget kita ketemu lagi pemirsa, karena di Go Healthy kami sudah mempersiapkan something special untuk Anda semua, yaitu informasi mengenai kesehatan. Terutama ada solusi yang paling tepat kalau misalnya saat ini Anda sedang sakit dan belum dapat solusi. Benar nggak, Amanda? Betul sekali, Edwin. Jadi kalau Anda di sini juga ingin berbagi cerita, membagikan riwayat kesehatan Anda, mendapatkan solusi, hadir juga di studio, boleh kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email di bawah ini ya pemirsa ya. Betul, hari ini kita akan bahas seputar gagal ginjal. Oke, jangan sampai Anda terkena gagal ginjal karena banyak yang muda-muda, masih muda umurnya, tapi ternyata sudah kena penyakit ini. Betul. Nah, penyebab, dampak, dan solusinya apa saja? Mari kita bahas. Tentunya saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boyke dan Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat dan pemirsa salam sehat. Jangan lupa bahagia. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kulit yang terasa gatal ini bisa jadi tanda awal sakit ginjal atau gagal ginjal? Ini tanggapannya seperti apa, Mas Nurman? Jadi gini ya, kita berbicara tentang ginjal, maka kita berbicara tentang fungsi-fungsi ginjal itu sendiri ya. Fungsi ginjal ini ada banyak, mulai dari memproduksi, bahkan untuk mensekresi atau menyaring zat-zat yang harusnya dibuang melalui urin dari tubuh kita sendiri. Zat apa saja? Mulai dari ureum, kreatinin, bahkan zat-zat lainnya yang harusnya memang dibuang di dalam urin kita. Nah, ketika terjadi mengalami yang namanya gagal ginjal, maka ginjal ini tidak bisa melakukan penyaringan. Akhirnya terjadilah penumpukan zat-zat sisa di dalam darah kita. Kita sebut sebagai hiperurisemi. Nah, hiperurisemi ini adalah keadaan di mana ureumnya terlalu tinggi di dalam darah kita, yang nantinya akan menyebabkan perubahan pada kulit kita. Kulit kita menjadi kering, kemudian kulitnya akan mudah sekali iritasi, dan yang pastinya kulit kita akan mengelupas. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gatal-gatal pada orang yang mengalami gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Dan yang pastinya ini bukan satu-satunya tanda dari gagal ginjal itu sendiri. Banyak tandanya ya, tapi salah satunya adalah terjadinya gatal-gatal biasanya di sekujur tubuh. Dan kalau dilihat tidak ada ruamnya sama sekali. Oke. Jadi ini pemirsa harus hati-hati ya kalau Anda sudah merasakan gatal-gatal, terus kulitnya tuh terasa kering, ada iritasi, digaruk nggak hilang-hilang, kok adanya gatalnya di sekujur tubuh, itu bisa jadi ya salah satu tanda Anda mengalami gagal ginjal. Harus dilakukan segera pemeriksaan ya. Betul. Untuk mengetahui diagnosa yang tepat gitu. Ya, jadi biasanya yang diperiksa itu pertama kali adalah tensinya pemirsa. Karena sumber dari penyakit ginjal ini kebanyakan adalah tensi yang tidak terkendali, tinggi terus. Nah, hipertensi seringkali diabaikan karena seringkali muncul tanpa gejala. Jadi bisa aja Anda saat ini nggak rasa apa-apa tapi ternyata tensinya tinggi sekali. Padahal hipertensi dapat mengundang komplikasi yang berbahaya. Salah satunya tadi gagal ginjal. Nah, untuk meningkatkan kesadaran bahwa ginjal kalau sudah bermasalah akan berdampak pada kehidupan Anda semua, kita punya satu video tentang narasumber kita, yaitu Pak Suryo, terkena gagal ginjal di usia yang masih muda. Namun, kini kondisinya, kesehatan dan kualitas hidupnya membaik setelah menggunakan teknologi laser. Yuk kita lihat ini kehidupan dari Bapak Suryo. Ini dia. Siapa sangka akibat hipertensi yang diidapnya sejak muda, Suryo Adi harus menerima bahwa dirinya mengalami gagal ginjal. Tensinya di awal sudah sangat tinggi, kalau lihat ini 150-160. Ada yang dirasakan nggak? Waktu itu pusing terus mimisan, cuman sebentar mampet lagi, nanti beberapa tempo mimisan lagi. Keluhan lain yang dirasakan selain Pusing ya? di sini kadang tegang. Tidur sama olahraga terjaga. Cuman kalau untuk makan memang makan apa aja sih? Minum minuman beralkohol? Iya. Udah hipertensi itu ya? Oh itu udah. Nggak minum obat? Nggak minum obat. Masih minum alkohol? Masih. Masih ngerokok? Fungsi ginjal tinggal berapa persen saat itu, Mas? Kreatin sama ureum. Kreatin sudah di 8,13. Fisik terutama lebih lemah ya sekarang ya. Lemah ya? Iya. Kalau jogging kadang-kadang terlalu ngap, itu kita ganti jalan. Namun, kini kondisi Adi sudah jauh membaik. Tepatnya setelah ia menuruti perkataan dokter untuk memperbaiki pola hidupnya. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser agar hipertensinya bisa lebih terkendali. Kalau sebelum memang kualitas tidurnya jelek, Kang. Habis itu setelah saya pakai teknologi laser, tidur mulai lebih baik, kualitasnya jadi paginya lebih segar, lebih bertenaga.
aktivitas lebih enak. Oke, tensinya apa kabar? Tensinya bagus. Terakhir tadi malam 110/70. Jadi semuanya terkontrol sih. Lebih enak badannya. Rekor berapa Mas? Tensimu paling tinggi rekor? Saya pernah 220. Ini masih minum obat nggak Mas? Kadang, karena saran dokter kalau sudah mendekati 100, untuk atasnya biasanya dilepas. Jadi kalau nggak dibutuhkan nggak minum? Nggak minum. Takutnya turun lagi. Soalnya drop, perkembangannya sudah bagus sekarang. Wah, keren banget. Wow, mantep ya. Iya. Untuk Pak Suryo Adi, selamat. Semoga sekarang ini makin sehat lagi, makin Betul. berenergi dan tetap semangat gitu Yes. ya menjalani aktivitas. Jadi pemirsa, kita belajar ya bahwasanya pertama, gagal ginjal bisa menyerang segala usia. Bahkan ada yang lebih muda loh dari Pak Suryo. Betul. Ada yang sampai umur 15 tahun sudah ada gagal ginjal. Artinya apa? Artinya kita hidup ini memang mesti benar. Benar dalam apa? Dalam mengkonsumsi makanan, menjalankan pola hidup sehat. Mau atlet, kayak mau dia artis, kayak mau dia apapun ya. Kalau kita menjalani hidupnya tidak sehat, ini buktinya. Ya, terutama pola makan, kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol itu juga harus menjadi perhatian. Iya. Ginjal itu salah satu organ vital yang harus diberikan oksigen ataupun nutrisi ke seluruh organ-organ vital tadi, di antaranya ginjal. Kalau dia tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup, maka yang terjadi adalah kerusakan. Iya, tapi Mas Boyke itu cerita lama. Iya. Sekarang sudah pakai namanya teknologi laser. Betul. Hasilnya nih, coba bacakan. Hasilnya sendiri yang Pak Adi rasakan ya pemirsa, badannya itu jauh lebih segar ya, lebih berenergi sudah pasti. Dan ketika dulu sebelum menggunakan teknologi laser merasakan gatal-gatal di sekujur tubuh, ini sama ya seperti yang tadi kita bahas di Tahukah Anda. Dan ternyata sekarang setelah menggunakan teknologi laser, beliau merasakan gatal-gatalnya itu hilang, sudah mantap. tidak gatal-gatal lagi. Asik. Artinya racunnya atau sisa metabolismenya sudah dikeluarin. Karena teknologi laser itu pemirsa, kenapa diciptakan khusus untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Otomatis dong, ya kan, racun-racunnya semuanya juga bisa diperbaiki kembali. Ya, Dan karena otomatis fungsi darahnya Iya, yang sudah paling penting balik. sebenarnya gini, tensinya itu terkendali. Ya. Tadinya 200-an, bayangkan pemirsa, kalau Anda 200-an tensi, kebanyakan ya, tidak mungkin Anda baik-baik saja. Pasti something wrong in your life. Tapi 200-an menjadi terkendali. Betul. Itu something special buat saya. Betul, dan sudah tidak ada rasa tegang di leher lagi loh. Tadi kan Pak Adi dibilang sempat sini nih. bilang ya, Iya. kalau sebelumnya suka lehernya tuh kaku, kram gitu ya, tegang. Dan Iya. beliau ketika sudah menggunakan teknologi laser sudah tidak merasakan tegang lagi. Ya, lehernya. karena harus tahu juga Manda dan pemirsa ya, bahwa si teknologi laser itu kan tadi gagal ginjalnya kita sudah duga sampai 200-an tensinya Betul, kan. iya. Adalah karena kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Nah, si teknologi laser ini membantu. Betul. Ya. Betul sekali ya, terlebih lagi ya yang namanya orang yang sudah gagal ginjal ini biasanya harapannya juga gagal ya, tapi tidak dengan Pak Suryo sendiri. Pak Suryo di sini sudah mengambil langkah yang tepat dengan memperbaiki pola hidupnya dan menambahkan teknologi laser menjadi bagian dari gaya hidup sehatnya. Nah, teknologi laser ini membantu untuk mengendalikan tekanan darah, terutama tadi Pak Adi. Pak Adi ini disebabkan karena tensi yang tidak terkendali. Nah, teknologi laser ini nantinya jika dia dipakai di pergelangan tangan kita dan menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita, terutama dinding pembuluh darah kita, akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan mengembalikan elastisitas pembuluh darah kita melebar, pembuluh darah kita elastisitasnya meningkat, dan akhirnya tekanan darah kita akan terkendali lagi. Dan yang pastinya mencegah terjadinya penurunan fungsi ginjal lebih lanjut lagi. Ini yang terpenting ya Mas Boyke ya. Iya. Jadi pemirsa, kita tahu ya, karena sebabnya tadi hipertensi, sebabnya adalah kualitas darah dan pembuluh darah yang buruk. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan itu bisa terbantu loh dengan teknologi laser. Jadi kalau misalnya pemirsa ada yang mengalami gangguan daripada kualitas pembuluh darah seperti hipertensi, apalagi kalau udah keturunan, ada diabetes di mana aliran darahnya menjadi tidak lancar karena darahnya menjadi kental, ada hiperkolesterol. Yuk, kita gunakan teknologi laser sebagai penyempurna dari pola hidup kita. Tentu pola hidupnya harus benar ya.
pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, pola olahraga, lengkapi dengan teknologi laser sehingga kita bisa menua, bisa menjalani hidup di dunia ini dengan nyaman. Karena apa? Karena darah dan pembuluh darah kita dalam keadaan kondisi baik-baik saja. Yuk kita gunakan teknologi laser. Pemirsa, jaga ginjal Anda. Jangan sampai gagal. Cek kondisi tekanan darah Anda sekarang juga. Jangan sampai ada yang tinggi. Karena kalau tinggi tidak segera diatasi bisa menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal. Take Action sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasinya, salah satunya gagal ginjal. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, tadi kita sudah bahas namanya seputar gagal ginjal. Tadi Bapak Adi kita sudah lihat ternyata gagal ginjal mempengaruhi banyak sekali kehidupannya. Tapi kita masih ada satu nih dan juga pasien gagal ginjal. Tapi kondisinya sudah membaik karena menggunakan teknologi laser. Sebelum itu, ini masih ada nih. Tahukah Anda pantangan makanan pada pasien gagal ginjal? Tolong dijawab. Iya, pemirsa. Orang gagal ginjal itu nggak bisa sembarangan ya makan. Itulah bayangkan makan dibatasin, minum dibatasin, sedih banget. Ya? Seminggu 3 kali mesti datang ya untuk melakukan cuci darah. Ya, artinya apa? Artinya juga kita harus menjaga kesehatan darah kita. Saya ingatkan kembali ya. Jadi makanan apa sih yang nggak boleh? Ya satu, makanan yang tinggi garam. Ya, karena apa? Ya penumpukan garam, fosfor, ya kalium itu akan mengakibatkan keracunan daripada darahnya itu sendiri. Ya, elektrolit itu justru akan merusak tubuhnya. Oleh karena itu, ya pantangannya tadi protein yang terlalu tinggi. Ya, protein yang terlalu tinggi ini pada makanan apa? Pada daging-dagingan misalnya. Makanan yang tinggi garam. Pada makanan apa saja? Pada makanan olahan, ya. Kemudian makanan yang tinggi kalium pada apa saja? Pada pisang, ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi ketika mau makan nih orang gagal ginjal itu mesti mikir ini tinggi fosfor nggak ya? Ini garamnya tinggi nggak ya? Ini kaliumnya tinggi karena ketiga jenis makanan tersebut bisa memperparah gagal ginjalnya. Oke, jadi Manda ternyata susah sekali namanya ngatur. Ini ibarat kayak jadi ahli gizi tiba-tiba karena mengalami gagal ginjal. Betul, makanannya harus diatur, minumnya juga kuantitasnya juga harus diatur. Betul. Dan yang paling penting kandungan dalam makanannya ini juga harus diperhatikan. Nah, selain Pak Suryo, tadi kita sudah bahas, ada juga satu lagi nih. Kisah dari Bapak Sumardiono, Pak Ion namanya. Nah, ini disangka juga dan juga terkenal gagal ginjal. Namun tidak hanya itu, dia ada juga komplikasinya, serangan jantung. Namun kini kondisinya sudah jauh membaik karena kegigihannya untuk pulih dan menggunakan teknologi laser untuk melengkapi gaya hidup sehatnya. Mari kita lihat ini kisah dari Pak Yon. Sadar pola hidupnya dulu kurang sehat, Sumardiono merasa kondisi tubuhnya terus menurun secara bertahap dari gagal ginjal hingga terkena penyakit jantung. Kalau kita ngomong jujur ya, karena dari minuman yang beralkohol, nah itu ternyata itu nggak bagus juga. Kita selalu tidur itu selalu jam 2 ke atas, terus kurang minum air putih mas, ginjal kita kena gangguan. Kencing, terus berbusa, habis gitu minum aja mual, makan mual. Sekitar 5-6 tahun kemudian Bapak terkena gangguan jantung, Ya. Pak ya. Rasanya seperti apa Pak? Rasanya kita ini kayak ditimpa batu yang besar gitu, napas saja susah Pak.
Namun, berkat semangatnya yang tinggi untuk bisa kembali sehat, serta dukungan dari keluarga tercinta, Sumardiono berusaha memperbaiki pola hidupnya. Tak hanya memperbaiki pola makan dan waktu istirahat, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Karena udah rutinitas hidup saya tuh pagi selalu pakai sambil kita jalan pagi. Ya. Sore nanti mau tidur kita juga pakai lagi Pak Mas. Alhamdulillah yang pasti tidur nyenyak. Tidur, oke. Tidur satu. nyenyak. Pagi itu bangun fit. Pakai teknologi laser. Gula darah juga pernah masalah. Iya. Setelah pakai bagaimana? Normal sekali Mas kita. Normal. Iya. Tensinya sekarang berapa, Pak? Selalu 120/80. Wah, Itu bisa hebat, dicek. hebat. Keren banget. Mantap, Pak Yon. Semangat terus untuk tetap Yes. sehat dan menjaga gaya hidupnya sehingga kualitas kesehatannya dan kualitas hidupnya ini tetap terjaga ya Pak Yon ya. Saya wawancara Bapak ini, pola hidupnya sebenarnya kurang sehat. Sekalipun dia sudah lanjut usia tapi tidak menjaganya. Memang sih, main golf 3 kali seminggu. Tapi ini yang saya bingung, saya pun yang nge-gym hampir tiap hari. Tidak pernah minum namanya minuman energi. Dia main golf pakai minuman energi. Biar Memangnya mau berenergi, Mas sekuat Edwin. apa Ada gitu ya? energi, tetapi justru minuman itulah yang memberatkan. merusak Iya. kondisi ginjal. Makanya Mas Boyke tahun 2009 mulai nih dia merasakan mual-mual, muntah tanpa tahu apa penyebabnya. Mungkin dirasa seperti sakit lambung pada saat itu. Iya, benar. Memang ini juga banyak dialami oleh penderita gagal ginjal ya, Mas Nurman. Nah, setelah diperiksa ke dokter, ternyata betul divonis gagal ginjal. Dan fungsi ginjalnya ini, pemirsa, bagian kirinya sudah sangat menurun sehingga harus dilakukan yang namanya cuci darah rutin ya. Oke. Dan di tahun 2010 beliau melakukan transplantasi ginjal, didonorkan oleh anaknya. Namun ya ternyata fungsi ginjal anaknya juga mengalami penurunan. Ini ada di angka 60% aja Ya. nih. Nah, tahun 2014 belum selesai nih. Dia sempat mengalami serangan jantung. Dadanya nyeri dan menjalar sampai ke bahu bagian kirinya. Ditemukan ada satu penyumbatan, akhirnya pasang ring di malam itu juga. Ampun. Jadi ini dua komplikasi sekaligus nih Pak Yon ya, ya. gagal ginjal dan juga ada serangan jantung. Sampai akhirnya pemirsa sejak 2016 beliau menggunakan teknologi laser dan tekanan darahnya sudah stabil di angka 120/80. Badannya juga terasa lebih bugar. Iya, Edwin. nggak cuma itu tuh, kadar kolesterolnya tadi Bapak ini bilang dan gula darahnya terjaga dengan baik. Dan Pak Yon tidak pernah merasakan nyeri dada lagi. Luar biasa. Iya. Kok bisa ya dari ginjal ke jantung? Ya bisa lah. Orang sebabnya sama, kualitas darahnya jelek, kualitas pembuluh darahnya jelek. Seperti apa sih sebenarnya sebelum pakai teknologi laser? Lalu bagaimana teknologi laser itu bisa membantu Yon. kualitas darah, membantu Pak Yon? Nih kita lihat tuh. Ini pemirsa, ini kurang lebih ya darahnya, kondisi darahnya dari Mas Yon atau dari pemirsa yang darahnya kental. Kurang lebih seperti ini. Dia berupa gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat daripada pembuluh darahnya sehingga oksigen dan nutrisi tidak bisa dialirkan. Tapi ketika Pak Yon atau pemirsa yang menggunakan teknologi laser, lihat ada 3 sinar yang menyinari gumpalan darah tersebut, terurailah. Ya, gumpalan darah tersebut akibatnya apa? Aliran darah menjadi lancar, oksigen dan nutrisi sampai ke organ-organ vital. Kemudian kok tensinya bisa turun ya? Ya jelas karena si sinar birunya tadi dia akan memperbaiki kondisi daripada pembuluh darahnya, yaitu dengan diaktifkannya nitric oxide sehingga yang namanya pembuluh darah itu menjadi lebih elastik. Dan satu hal lagi kan tadi itu sinar merah, sinar biru, sinar kuningnya pemirsa. Dia bisa membantu kita untuk tidur lebih baik. Tidur itu perlu banget, apalagi kalau kita sudah mulai usia yang perempuan menopause, yang laki-laki andropause ya. Dan kita juga butuh tua itu awet muda karena dia juga si sinar kuningnya mengaktifkan kembali hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon penghilang rasa nyeri. Sehingga kita imunitasnya juga menjadi lebih baik. Itulah gunanya teknologi laser. Jadi pemirsa tunggu apa lagi ya? Saya mengajak pemirsa untuk yuk kita jalani hidup sehat, tapi juga lengkapi hidup sehat Anda dengan menggunakan teknologi laser yang memang sudah terbukti. Seperti itu. Ya,
Kalau berbicara tentang tidur yang nyaman, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas, karena kita juga berbicara tentang yang namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini sendiri sebenarnya dia dihasilkan oleh organ di otak kita. Nah, untuk itulah kita perlu menjaga yang namanya aliran darah di area kepala kita dengan kita manfaatkan teknologi laser yang intranasal. Seperti apa sih bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Jadi teknologi laser ini dia ada dua nih yang kita pakai ya. Kita gunakan di pergelangan tangan kita satu, kemudian ada ekstensinya kita gunakan masukkan ke dalam rongga hidung kita. Yang tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Kemudian meningkatkan jumlah hormon melatonin. Kemudian apalagi? Mengurangi keluhan-keluhan di area kepala seperti nyeri kepala, vertigo, bahkan migrain. Dan yang pastinya bisa meningkatkan imunitas sehingga pada orang-orang yang dia sinusitis ini bisa membantu untuk menurunkan atau mengendalikan keluhan-keluhan dari sinusitis itu sendiri. Nah, untuk pemirsa di rumah, meskipun kita masih sehat saat ini, kemudian kita masih bugar, masih produktif, bukan berarti kita harus mengabaikan kesehatan kita. Ingat, yang namanya hari sial itu tidak ada di dalam kalender. Kita tidak tahu kesehatan kita sampai kita melakukan pemeriksaan medical check up secara rutin. Untuk itulah penting kita melakukan 4 pilar pola hidup sehat, makan yang baik, kemudian olahraga yang cukup, tidur yang berkualitas, dan yang pasti mengelola stres. Medical check up, konsultasi ke dokter, tambahkan teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita sekarang juga. Pemirsa, jangan tunggu gagal ginjal mendatangi Anda. Kuncinya tetap ada di darah yang kental, pembuluh darah yang kaku. Ya. Dan kita sudah lihat sendiri, alhamdulillahnya dia menggunakan teknologi laser. Dan setelah menggunakan teknologi laser, tensinya bagus. Ya. Dan mudah-mudahan juga dengan demikian tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Ingat loh, ya, darah yang kental itu kemana-mana komplikasinya. Dan kita harus bisa mencegahnya. Oleh karena itu, pemirsa, yuk kita take action sekarang juga. Kita gunakan teknologi laser. Saya juga menggunakan karena saya ada hipertensi dan alhamdulillah sekarang semuanya terkontrol. Ya, kapan lagi? Ya, saya juga ingin menikmati kok hidup di masa tua tanpa harus ya kita mengalami berbagai macam komplikasi sehingga kita bisa menua dengan sehat dan berkualitas. Yuk, kita gunakan sekali lagi teknologi laser. Ayo pemirsa, gunakan sekarang juga. Tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan manfaat teknologi laser untuk pasien gagal ginjal bisa bantu meningkatkan kesehatan. Bisa bantu kendalikan hipertensi agar jangan sampai kejadian komplikasi berulang dan jangan sampai memperburuk keadaan kondisi ginjal yang sudah rusak sebelumnya. Solusi demi solusi sudah kami berikan, saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, harapannya dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.